Tempat pembuangan sampah yang terletak di Dusun Ngeblak dan Watu Jender, Desa Situmulyo, Kecamatan Piungan ini memiliki luas tanah sekitar 10 hektar, yang mana tempat tersebut juga digunakan sebagai tempat mata pencarian bagi warga sekitar. Bahkan, orang yang berasal dari luar tempat pembuangan sampah terpadu Piungan juga banyak yang mengadu nasib untuk bekerja di tempat pembuangan sampah terpadu Piungan. Tidak hanya itu, di tempat ini juga memiliki suatu pemandangan yang unik, yaitu adanya sapi di tempat pembuangan sampah terpadu pada siang hari. Tempat pembuangan sampah terpadu Piungan adalah tempat di mana pemrosesan akhir sampah dilakukan, di mana sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang berada di 3 kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sleman, Bantul, dan Jogja. Tempat pembuangan sampah terpadu Piungan didirikan pada tahun 1954 hingga 1996 dan mulai beroperasi pada tahun 1996 hingga sekarang. Sebagai Ketua Komunitas Pemulung Mardiko yang ada di TPST Piungan, juga sebagai juru bicara warga masyarakat sekitar TPST Piungan. Untuk sapi masuk di lingkungan TPST Piungan, awal mulanya ada salah satu seorang itu mempunyai sapi. Nah, setelah itu sapi itu dilepas liarkan di tempat pembuangan sampah yang baru waktu itu. Nah, lalu si pelepas sapi itu dimarahin oleh teman-teman dan masyarakat. Sapi kamu jangan dilepas liarkan di sampah, nanti sapi kamu akan mati, akan keracunan, seperti itu. Nah, setelah itu ternyata sapi setelah dilepas liarkan di sampah tidak keracunan, tidak mati, justru menjadi gemuk dan menjadi beranak menjadi cepat untuk beranaknya. Maka dengan itu teman-teman masyarakat sekitar TPST Piungan lalu ikut melepas liarkan sapi sampai pada tahun 2021 akhir ini. Bahkan sapi itu pun dari teman-teman warga komunitas sekitar TPST ini atau masyarakat sekitar TPST akhirnya dengan adanya pelepasan sapi bisa menambah untuk penumpang hidup dari warga masyarakat sekitar TPST. Untuk sapi yang ada di TPST Piungan ini, tiap hari untuk makanannya ada roti, ada nasi, ada buah-buahan, sayur-sayuran. Itu sebagai konsumsi sapi yang ada di TPST Piungan atau tempat pembuangan sampah TPST Piungan ini. Nah, mungkin kami sampaikan juga sapi yang ada di TPST Piungan ini sampai sekarang, waktu sebelum dijual banyak dijual itu 1.100. Karena ini dari informasi per bulan Maret itu sapi tidak ada lagi, dia akan steril air bersih, maka sapi mungkin sudah berkurang, bahkan mungkin kurang lebih hanya tinggal 700-an kurang lebih. Nah, itu seperti itu. Awalnya 1.500, kurang 1.100, sekarang kurang lebih hanya tinggal 700-an kurang lebih ekor. Ya. Ya, mayoritas walaupun tidak semuanya memiliki sapi, ada yang mempunyai 5 ekor, ada 10 ekor, ada yang 3 ekor, ada yang 1, dan juga ada yang tidak punya gitu. Sapinya dijual oleh Belantik ya. Nah, mungkin di media cetak atau media televisi sering disampaikan bahwa sapi yang dilepas liarkan di sampah ini mengandung zat timbal zat besi yang menyebabkan penyakit kanker. Kalau dikonsumsi oleh manusia tidak akan sehat, tidak higienis, bahkan menyebabkan suatu penyakit. Oke, untuk itu supaya sapi itu higienis, sehat, kalau dikonsumsi manusia akan netral ya, itu harus sapi itu harus dikarantina kurang lebih 3 bulan. Dalam artian
tidak dilepas liarkan di sampah ya, di kandangan di rumah, nanti kasih makan rumput dan dedak ataupun katul. Nah itu nanti kurang lebih 3 bulan akan higienis, netral, zat timbal zat besi yang menyebabkan kanker akan hilang, sehingga dikonsumsi manusia akan sehat seperti itu. Kalau pemilik sapinya kemarin pernah didata kurang lebih ya 150-an kurang lebih ya, tetapi sekarang dengan apanya sudah banyak dijual ya, mungkin sudah ada pengurangan lagi juga untuk pemiliknya ya. Untuk sapi yang mungkin kecelakaan dalam artian baik itu terkena oleh alat berat ataupun truk ya, atau keracunan dan sebagainya, Rp5 pun tidak ada ganti ruginya. Karena sudah kesepakatan baik teman-teman pemulung ataupun sapi, seandainya terjadi tersentuh atau terkena alat berat ataupun truk, tidak ada ganti rugi untuk dari dinas dalam artian dia menangani masalah sampah ini ya. Waktu itu ya itu tadi disampaikan waktu itu ya, itu boleh sapi masuk ya, boleh dimulung ya, tetapi itu seandainya ada kecelakaan, baik kami sampaikan tadi masalah terkena alat berat ataupun masalah terkena truk dan lain sebagainya, tidak akan mendapatkan ganti rugi, Rp5 pun tidak akan ganti rugi. Itu sudah kesepakatan gitu. Dari dinas kesehatan, juga dinas kesehatan dari UGM pun meneliti. Itulah maka sapi diketahui yang dilepas dari sampah itu mengandung zat timbal zat besi yang menyebabkan penyakit kanker. Itu tadi dari Fakultas Kesehatan dari UGM juga, dan dinas kesehatan juga bekerja sama. Itu akhirnya terdeteksi adanya zat timbal zat besi yang menyebabkan penyakit kanker. Itu seperti itu. Tidak lanjut dari dinas kesehatan supaya sapi itu higienis, netral, kami sampaikan tadi harus sapi kalau mau dikonsumsi, mau disembelih ya itu harus dikarantina kurang lebih 3 bulan, dalam artian tidak dilepaskan di sampah, dalam artian dikandangkan, dikasih makan rumput, dikasih katul, nanti 3 bulan akan higienis, sehat, netral untuk dikonsumsi oleh manusia seperti kami sampaikan. Kalau dinas kesehatan khususnya masalah sapi ya, kurang lebih sudah 7 bulan yang lalu hadir datang ke sini ya. Itu juga kemarin juga ninjo-ninjo hanya sekedar melihat-lihat aja untuk keadaan sapi masih banyak atau sudah berkurang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiko Eko Parmono dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Baik. Jadi begini, kita awali dari kewenangan TPST Piungan yang ada di Kabupaten Bantul. Itu merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melalui Balai Persampahan. Tetapi karena wilayah TPST Regional Piungan itu ada di wilayah Kabupaten Bantul, tentunya terkait dengan ternak yang ada di sana itu menjadi tanggung jawab selain dari pemerintah provinsi juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Upaya yang sudah kita lakukan dalam penanganan ternak yang ada di wilayah TPST Regional Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan penyuluhan rutin yang ada untuk peternak di wilayah TPST Regional Piungan, yaitu ada di wilayah Bauran dan di wilayah Sitimulyo. Materi yang biasa kita sampaikan pada saat penyuluhan itu meliputi kesehatan hewan, itu penyakit hewan menular, higien sanitasi peternakan, higien personal peternak, ilmu pakan, dan penanganan pakan asal hewan yang asuh. Asuh di sini aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian penerapan kesejahteraan hewan bagi peternak. Selain dengan penyuluhan, kita juga ada pengecekan rutin kesehatan hewan di sekitar TPA itu dengan pemeriksaan kesehatan ternak yang berupa pelayanan terpadu hewan. Selain itu, kita juga aktif melayani kesehatan di peternak di sekitar Piungan itu dengan kunjungan
ke peternak-peternak, nanti kalau ada yang sakit langsung kita tangani. Selain itu juga ada laporan dari warga, langsung kita tindak lanjuti seperti itu. Kembali lagi kita ke keberadaan di ternak khususnya sapi yang ada di wilayah TPA. Sebenarnya kita tidak dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul tidak merekomendasi peternakan yang ada di wilayah, karena kita tahu sendiri bahwa ternak di sana kan dari pakannya juga tidak standar, karena sapinya makan sampah yang ada di TPA. Tapi dari segi kesehatan memang kita belum melakukan pemeriksaan hasil dari hewan yang ada di sana seperti apa, kita belum melakukan pemeriksaan. Tapi upaya kita yang sudah kita sebutkan di atas tadi terkait dengan bagaimana mengatasi ternak yang ada di sana perlahan-lahan dengan adanya penyuluhan, dengan adanya pemeriksaan kesehatan di wilayah TPA, itu harapan kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ternak itu diternakkan yang benar. Hambatan kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan penyuluhan sebenarnya teknis kami, hambatan sebenarnya tidak terlalu banyak hambatan, karena kita melakukan penyuluhan itu ada di jam kerja, sedangkan kebanyakan kelompok ataupun peternak itu memiliki kesibukan masing-masing, sehingga kita harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa, dengan aparat yang ada di sana, dengan puskeswan, dengan kelompok itu sendiri, mengatur jadwal pelatihannya.